Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana tibyan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin wa bihi aslahat dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Majelis Ta'lim kajian tafsir Masjid Dzikrullah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak kenikmatan, nikmat sehat, nikmat bisa berkumpul bersama keluarga, nikmat bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Di antaranya nikmat kita bisa menghadiri majelis ilmu, dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar pada kita adalah nikmat iman dan Islam. Karena dengan nikmat iman dan Islam inilah kita terdorong, kita memiliki motivasi untuk terus belajar dan belajar. Dengan motivasi iman dan Islam inilah kita ingin terus mencari kebaikan dan kebaikan di dalam kehidupan kita. Dan kita memiliki semangat untuk terus istiqomah di jalan Allah. Oleh karena itu dengan nikmat iman dan Islam inilah kita memiliki keinginan agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Maka di dalam kesempatan yang sangat baik ini, mari kita niatkan seluruh amal kita hanya untuk Allah. Dilihat orang atau tidak, dipuji orang atau tidak, diberi hadiah atau tidak, bahkan mungkin orang lain tidak senang dengan kita, maka tidak menjadi halangan untuk kita terus berada di jalan Allah. Karena memang di jalan Allah Subhanahu wa taala ini perlu pengorbanan. Pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pikiran. Dan hari ini mungkin kita harus banyak berkorban waktu, berkorban tenaga. Karena hari ini kita sedang berada di zaman fitnah, maka untuk istiqomah kita harus perlu berkorban. Dan kita berharap kepada Allah dengan kajian-kajian kita pada malam hari ini atau seterusnya, dengan kita berada di majelis-majelis ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak hidayah, memberikan banyak ilmu yang bermanfaat, sehingga kita tetap istiqomah. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menjadikan kita istiqomah dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, malam hari ini kita masuk pada ayat yang ke-12 dan ke-13 dari surat Al-Imran, di mana surat Al-Imran ini sebelumnya kita membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dirinya,
Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada umat ini, kepada manusia ini untuk senantiasa beribadah hanya kepada Allah. Menyembah hanya kepada Allah. Dan mengakui hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada selain Allah yang berhak untuk diibadahi. Maka dijelaskan juga ada orang yang beribadah kepada selain Allah, yaitu menjadikan manusia sebagai Tuhan. Di antaranya menjadikan Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, anak Allah. Kemudian mereka menyembah selain Allah. Dan di dalam surat Al-Imran ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu peringatan bahwa orang-orang yang kafir mereka tidak akan berguna harta dan anak-anaknya. Di kajian yang kemarin kita membahas tentang bagaimana Allah menjelaskan sesungguhnya orang-orang yang kafir itu lan tughniya amwaluhum wa auladuhum syai'a, tidak ada manfaatnya harta dan anak-anak mereka. Artinya kalau orang itu sudah kafir kepada Allah, orang itu sudah tidak mengikuti perintah Allah, orang itu sudah tidak menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kafir kepada Allah dan tidak ada manfaatnya sedikit pun harta dan anaknya. Apalagi ketika mereka berada di akhirat kelak, Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang-orang kafir ke dalam neraka dan mereka kekal di dalamnya. Tidak ada penolong, bahkan orang-orang kafir ini menjadi bahan bakar api neraka. Dan Allah berikan contoh yang sangat nyata di dalam kehidupan ini, orang-orang kafir yang tidak mau menyembah Allah dan mereka akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih, yaitu dengan permisalan yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dengan contoh yang sangat nyata, yaitu Fir'aun, Raja Fir'aun bersama kaumnya yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menghukumnya langsung di dunia. Nabi Musa alaihissalam tidak berhadapan langsung dengan Fir'aun di dalam sebuah peperangan, tetapi ketika itu Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun. Tetapi yang menolong Nabi Musa alaihissalam adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menenggelamkan Raja Fir'aun siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang kafir yang mereka tidak mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala, mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Maka di dalam ayat ini, malam ini kita akan melanjutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kondisi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah? Mereka hatinya sudah tertutup dengan kebenaran, ya. Ketika mereka melihat kebenaran itu, ketika mereka melihat Islam, ketika mereka melihat kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, matanya tertutup, telinganya tertutup, hatinya tertutup. Sudah tidak lagi mau mendengarkan kebenaran, sudah tidak mau melihat kebenaran.
akhirnya menolak ajaran Islam, menolak syariat Islam, menolak ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menjual agamanya dengan kekuasaan, dengan harta. Inilah kondisi orang-orang yang kafir. Maka di dalam ayat ini, di dalam surat Al-Imran ayat 12 dan 13 yang akan kita kaji pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan karakter dan bagaimana sesungguhnya posisi orang-orang yang kafir kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 12 dan 13. Monggo Bapak Ibu dilihat mushafnya, atau dilihat yang tidak bawa mushaf mungkin bawa HP bisa dibuka. Ayat yang kita kaji pada malam hari ini yaitu surat Al-Imran ayat 12 dan 13. Sebagaimana biasa kita baca dulu, kemudian kita terjemahkan dan kemudian kita baca tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Allahumma arhamna bil Quran. Qul lil ladzina kafaru, katakanlah lilladzina kafaru, untuk orang-orang yang kafir itu. Nah, qul di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah, qul, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang kafir itu. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini kepada Rasulullah? Satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Katakan kepada mereka ya Muhammad, kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mau mengikuti ajaran Allah, orang-orang yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala, satughlabuna, mereka akan dikalahkan. Masya Allah ya, ini sudah masuk pada peperangan ini ya. Kalau sudah ada bahasa kalah dan menang, ini berarti sudah masuk fase pertempuran ya Pak ya. Sudah pada fase pertempuran. Satughlabuna, kamu akan dikalahkan. Nah, ini nanti kita akan baca asbabun nuzulnya. Kenapa kok Rasulullah diperintah oleh Allah kepada orang-orang kafir itu berkata kamu akan dikalahkan, wa tuhsyaruna ila jahannam, dan kalian semua akan dikumpulkan oleh Allah ke dalam neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan neraka jahannam itu sejelek-jelek tempat. Mihad itu ya bentangan tikar gitu ya, atau tempat ya, tetapi karena tikarnya terbuat dari neraka jahannam, wa bi'sal mihad, maka sejelek-jelek tempat, yaitu neraka jahannam. Qad kana lakum ayatun fi fi'atain iltaqata, maka telah ada bagi kalian itu ayat ya, satu tanda atau petunjuk. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan satu contoh ya,
Kenapa kok orang-orang kafir itu akan dikalahkan? Bahkan tidak hanya pada saat ini ya, karena ini Al-Quran ini sebagai mukjizat, maka Al-Quran ini akan berlaku sampai hari kiamat. Artinya apa? Orang kafir itu akan dikalahkan, dan mereka semua dikumpulkan kepada neraka jahanam. Maka Allah telah memberikan satu contoh yang nyata. Fi fi'atainil taqata, yaitu pada saat ada dua kelompok yang bertemu. Nah, ada dua kelompok yang bertemu. Maka di dalam ayat ini kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelompok yang bertemu ini akan terus ada sampai hari kiamat. Siapakah mereka? Yang mereka akan senantiasa bertemu di dalam sebuah pertempuran, di dalam peperangan. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah, yaitu satu kelompok yang mereka senantiasa berjihad di jalan Allah, mereka yang berperang di jalan Allah. Wa ukhra kafiratun, dan kelompok yang satunya mereka ada pada kelompok orang-orang kafir. Jadi kalau tidak berada di jalan Allah, berarti di jalan orang-orang kafir. Nah, hati-hati, kita masuk kelompok yang mana? Fisabilillah atau kafirah? Kita berada pada kelompok yang fisabilillah atau kelompok yang kafir? Dan kelompok ini selalu bertemu, akan senantiasa bertemu. Yarawnahum mithlaihim ra'yal ain, mereka melihat bahwa akan dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mithlaihim ra'yal ain, mereka akan berhadap-hadapan. Kelompok tersebut akan melihat secara langsung bagaimana ketika berada pada peperangan. Nah, ini jadi kita akan diberi kisah ya, satu pertempuran yang sangat heroik, satu pertempuran yang hari ini mungkin menjadi motivasi kita sebagai umat Islam. Pertempuran yang jumlahnya sangat sedikit ya dari kaum muslimin, dan orang-orang kafir ini memiliki jumlah pasukan yang sangat besar. Wallahu yu'ayyidu binasrihi, dan Allah Subhanahu wa taala yu'ayyidu binasrihi, yaitu mendatangkan pertolongannya, menguatkan umat Islam ini dengan pertolongannya. May yasha, bagi siapa saja yang dikehendaki. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar, karena sesungguhnya pada peristiwa itu ada satu kisah, ada satu hikmah bagi orang-orang yang memiliki pandangan yang tajam ya, ulil absar. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita akan mengulas, akan mengkaji tafsir dari dua ayat ini. Kullil ladzina kafaru satughlabuna wa tuksharuna ila jahannam. Katakanlah, kul ya Muhammad lil kafirin. Katakanlah, hai Muhammad, untuk orang-orang kafir. Satughlabuna ay fid dunya. Ya, Masya Allah. Dalam ayat ini disebutkan kalian akan dikalahkan ay fid dunya, yaitu ketika kalian berada di dunia. Jadi yang dikalahkan oleh umat Islam ini adalah mereka orang-orang kafir yang ada di dunia ini. Bagaimana Ustadz ya? Sekarang realitanya umat Islam ini meskipun jumlahnya banyak tapi kalah ya. Terus bagaimana kok kita akan mengalahkan mereka? Bahkan orang kafir itu dikalahkan. Seperti apa? Faktanya seperti apa? Wa tukhsyaruna ayyaumal qiyamah, dan kalian akan dikumpulkan pada hari kiamat ila jahannam wa bi'sal mihad. Nah, baik, kita akan
memberikan satu penjelasan yang sangat detail dari tafsir Ibnu Katsir ini, di mana Ibnu Ishaq, yaitu ahli sejarah, ya, Ibnu Ishaq ini ahli sejarah. Kalau kita berbicara tarikh, kalau kita ingin membaca tarikh, ya, kitab tarikh, kitab sejarah Islam, maka ya sumber dari penulisan kitab-kitab sirah, kitab-kitab sejarah itu kebanyakan mereka mengambil referensinya atau sumber rujukan utamanya adalah dari kitabnya yang ditulis oleh Ibnu Ishaq. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lamma asaba min ahli Badrin ma asaba wa raja'a ilal Madinah. Nah, yang disampaikan di dalam ayat ini ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pulang dari perang Badar. Jadi perang Badar ini satu peristiwa yang sangat fenomenal. Kenapa kita harus paham tentang peristiwa perang Badar? Karena perang Badar ini menentukan kejayaan Islam, menentukan kalah dan menangnya umat Islam. Jadi ketika Rasulullah melaksanakan atau melakukan perang Badar ini, pada saat itu beliau baru saja hijrah dari Madinah, ya. Dan perang Badar ini terjadi pada tanggal 2 Hijriah. Ada yang tahu Pak bulan apa? Perang Badar ini terjadi pada bulan Hijriahnya bulan apa? Bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan. Kita bisa bayangkan pada saat bulan Ramadan terjadi pertempuran, sedangkan kaum muslimin dalam keadaan berpuasa. Pada saat perang Badar inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan satu pertempuran dengan jumlah yang sangat mungkin secara logika akan kalah, ya, karena menghadapi jumlah yang besar. Kira-kira jumlah umat Islam di perang Badar berapa? Ada yang tahu? Berapa? 300. Yang pasnya 300 313 313. Jumlah yang sedikit dibandingkan kalau kita melihat musuhnya dari orang-orang Quraisy. Berapa jumlah dari musuh? Ada yang mengatakan 900, ada yang mengatakan 950. Tapi ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat yang diutus untuk memata-matai, ya, jadi ada bagian intelijen, ya. Dulu pada zaman Rasulullah ketika perang Badar mengutus, ada ya bagian intelijennya Rasulullah. Kemudian ketika setelah melakukan pengintaian terhadap musuh, laporan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mendapatkan mereka itu ketika dalam perjalanan dalam satu hari dia bisa memotong 2 ekor unta, ya, 2 ekor unta, satu hari. Nah, kemudian dihitung, ya, dihitung. Kalau 1 ekor unta itu satu untanya berapa ratus orang, ya. Kalau 2 ekor satu hari, ya. Kemudian dibulatkan, ya. Artinya perkiraan musuh itu hampir 1000 lebih, ya. Tapi kita dalam sirah mengetahui jumlah orang-orang kafir Quraisy itu ya kurang lebih 1000. 300
13 ya, kemudian melawan 1000 pasukan, berarti 1:3. 3 kali lipat Pak kekuatannya musuh. Tetapi Rasulullah SAW terus melakukan peperangan ini, meskipun ada orang-orang yang menggembosi ya, jumlah sedikit ini nggak mungkin kita menang melawan musuh yang kuat. Musuh ini memiliki jumlah pasukan yang banyak, kemudian persenjataannya lengkap, dananya besar ya. Sementara ya, kita ini kekuatannya ya jumlahnya 313, kekuatannya ya senjatanya mungkin ala kadarnya. Maka latar belakang terjadinya perang Badar ini adalah sebetulnya bukan perang Pak, tapi karena ketika para sahabat itu meninggalkan kota Mekah, mereka adalah orang-orang yang memiliki perdagangan, perniagaan, ya, kebun, warung, ya, toko dan lain sebagainya, punya pekerjaan yang mapan. Artinya kekayaan mereka ditinggal di Madinah, meninggalkan rumah, meninggalkan kebun, dan itu dijarah oleh orang-orang kafir Quraisy. Rumahnya dijual ya, untuk mendanai atau untuk melakukan permusuhan terhadap Rasulullah dan para sahabat. Maka para sahabat kemudian bersama Rasulullah ya, ketika sahabat ini memberikan satu ide kepada Rasulullah ya, memberikan saran, bagaimana ya Rasulullah, kita ini tidak punya harta benda, kita tinggal semua di Mekah, kemudian mereka menggunakannya ya untuk memusuhi kita. Bagaimana caranya ya? Kalau bahasanya sekarang itu mungkin gimana kita ini membalaskan dendam ya, balas dendam ya. Ya, karena memang pada saat itu permusuhannya luar biasa. Nah, kemudian akhirnya Rasulullah mengizinkan para sahabat ini untuk mencegah kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Kafilah dagangnya itu mereka senantiasa ya membawa dagangan itu dari Mekah ke Syam, ya, negeri Syam atau Suriah. Dagangannya banyak Pak. Nah, perdagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan dan rombongan ini adalah urat nadi perekonomian di kota Mekah. Jadi jalur perdagangan antara Mekah dan Syam, kemudian yang dibawa oleh Abu Sufyan ya, ambil dagangan dari Mekah, bawa dagangan dari Mekah ke Suriah, dibawa laku ya, dagangannya laku, kemudian hasil dagangan itu dibawa lagi ke Mekah ya, begitu terus. Maka ini menjadi urat nadi perekonomian Mekah. Nah, kemudian Rasulullah memberikan satu memberikan izin kepada para sahabat untuk mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan ini, supaya apa? Supaya bisa mengambil ya harta benda. Kenapa? Karena mereka menjual rumahnya para sahabat ini ya di Mekah, menjual kebunnya, uangnya digunakan untuk memusuhi Rasulullah dan para sahabat ini. Akhirnya dicegah. Dengarlah Abu Sufyan ini, pemimpin rombongan ini, mendengar adanya serangan atau ya sebetulnya bukan persiapan pasukan untuk menyerang, tapi apa? Mencegat rombongan ya, untuk mengambil dagangan. Ternyata ini ditanggapi oleh Abu Sufyan, wah ini Muhammad mengerahkan pasukan untuk menyerang kita. Akhirnya mereka persiapan ya,
Kemudian Abu Sufyan mengirim intelijen, mengirim mata-mata. Sampailah rombongan pasukan umat Islam ini yang dipimpin langsung oleh Rasulullah, mereka berhenti di Badar, ya, di satu tempat yang namanya Badar. Laporan intelijen ini kepada Abu Sufyan, ternyata jumlahnya sedikit. Abu Sufyan mengira karena jumlah sedikit, kita kerahkan 1000 orang untuk menghadapi mereka. Maka bertemulah dua pasukan. Yang pertama, fi'atun tuqatilu fi sabilillah, yaitu yang pertama pasukan yang mereka berperang di jalan Allah, wa ukhra kafiratun, dan pasukan yang satunya mereka pasukan dari kelompok orang-orang kafir. Bertemulah dua pasukan ini. Di perang Badar itu Rasulullah sampai menangis, Pak, berdoa, ya. Kalau seandainya engkau tidak memenangkan peperangan ini ya Allah, maka lam tu'bad abadan. Sampai Rasulullah mengatakan seperti itu. Ya Allah, engkau tidak akan disembah selamanya. Karena apa? Memang kondisinya sangat tegang, ya, dalam kondisi seperti itu. Nah, akhirnya terjadilah pertempuran itu. Masya Allah, dalam peperangan ini kalau kita baca di surat Al-Anfal, ya mungkin kalau kita nanti tafsir surat Al-Anfal masih jauh, Pak, ya, karena sekarang masih baru Al-Imran, ya. Al-Baqarah selesai aja 4 tahun. Ini Al-Imran baru sampai ayat 13. Nah, ini perang Badar ini banyak diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-Anfal, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan, ya, minal malaikati murdifin, 1000 malaikat untuk membantu umat Islam. Orang kafir hanya 1000, Pak. Kalau umat Islam pada saat itu pasukan Badar 313 ditambah 1000 malaikat, berarti berapa jumlahnya? 1313. Berarti banyak mana? Pasukan kafir atau pasukan muslim? Muslim. Terus ini pasukan tambahan yang 1000 ini bukan manusia, Pak, tapi malaikat, ya. Sebetulnya hanya 1 malaikat saja bisa menghadapi 1000 pasukan kafir. Tetapi apa? Idastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni ma'akum. Ketika kalian minta kepadaku, berdoa kepadaku, minta pertolongan kepadaku, maka aku kabulkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, Istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni ma'akum, ya. Maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Minal malaikati murdifin, yaitu diberi pertolongan oleh Allah dengan menurunkan 1000 malaikat. Masya Allah. Akhirnya peperangan berlangsung dan dimenangkan oleh umat Islam. Perang Badar, jumlah yang sedikit mengalahkan jumlah yang banyak, tetapi jumlah yang sedikit ini bisa menang. Secara logika tidak bisa diterima oleh akal, ya. Logikanya pasukan yang besar, logistik yang banyak, persenjataan lengkap bisa mengalahkan jumlah yang kecil dan lemah. Tapi ternyata umat Islam, orang beriman yakin bahwa yang memenangkan sebuah peperangan itu bukan kita. Yang menjadikan umat Islam atau orang beriman itu perang menghadapi orang kafir, yang menjadi sebab kemenangan itu adalah bukan jumlahnya, bukan senjatanya, bukan perlengkapannya, bukan logistiknya, akan tetapi apa? Keimanan kita kepada Allah, yakin seyakin-yakinnya bahwa yang memenangkan peperangan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini, Pak, ya.
Makanya kalau kita menghadapi satu musuh atau peperangan, maka kita harus yakin ada Allah di antara kita. Ada Allah Subhanahu wa taala yang akan memenangkan pertempuran ini. Oleh karena itu setelah perang Badar, Rasulullah kemudian pulang bersama pasukan. Kemudian faqala wa qala ya ma'syaral yahud aslimu qabla an yusibakumullahu bima asaba Quraisy. Ketika pulang dari perang Badar, bisa mengalahkan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, Rasulullah mengumpulkan orang-orang Yahudi di Madinah. Nah, ini kita bicara tadi perang melawan Quraisy, sekarang melawan Yahudi. Jadi sejarahnya seperti ini latar belakangnya. Ketika Rasulullah mengumpulkan orang-orang Yahudi di Madinah dari Bani Quraidah, dari Bani Nadir dan Bani Qunaiqah, semua orang-orang Yahudi Madinah berkumpul. Waqala, kemudian Rasulullah mengatakan kepada mereka, ya ma'syaral yahud aslimu qabla ayyusibakumullahu bima asaba Quraisyan. Wahai orang-orang Yahudi, masuk Islamlah kalian. Panjenengan berani seperti Rasulullah, ya, mengumpulkan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, masuk Islamlah kalian. Kemudian Rasulullah mengatakan, qabla ayyusibakumullahu bima asaba Quraisyan, sebelum kalian nanti akan mengalami seperti yang dialami oleh orang-orang Quraisy, yaitu kami kalahkan di dalam sebuah peperangan. Faqalu, namanya Yahudi ini ya, yang kita kaji, orangnya Yahudi ini sombong, congkak, ya, pengkhianat, dan segala macam sifat buruk ada pada Yahudi. Faqalu, orang Yahudi ini mengatakan, ya Muhammad, la yaghurrannaka min nafsika. Muhammad, jangan kamu itu tertipu dengan dirimu sendiri, ya. Kamu itu jangan sombong, ya. Ngalahkan orang Quraisy segitu aja sombong. In qatalta nafaran min Quraisy, bisa mengalahkan orang Quraisy saja kok sombong kamu itu. Apa kata Yahudi? Mengejek Rasulullah. Kanu aghmaran la ya'rifunal qital. Orang-orang Quraisy itu bisa kalian kalahkan karena mereka tidak bisa perang. Karena mereka itu bukan ahli perang. Innaka wallahi law qataltana la arafta ana nahnu nas. Ya, kata orang Yahudi, sombongnya luar biasa. Kalau kamu tahu, kalau kamu perangnya berhadapan dengan kami, maka kamu akan tahu bahwa pasukan yang terkuat adalah dari kami. Orang-orang yang pandai dalam peperangan adalah di antara kami. Wa innaka lam talqa mithlana, dan kamu tidak akan pernah bertemu dengan kekuatan yang lebih besar, lebih kuat dari kami. Sombongnya luar biasa Yahudi, Pak. Hari ini pun sama persis seperti apa yang dikatakan oleh orang Yahudi kepada Rasulullah, ya. Mereka sombongnya luar biasa di dalam pertempuran ini. Tidak ada yang lebih kuat dan bisa mengalahkan kami. Fa'anzalallahu fi dzalika min qaulihim, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Nah, ayat yang kita baca tadi. Apa ayatnya? Qul lil ladzina kafaru, katakan wahai Muhammad, katakan kepada mereka orang-orang kafir, ya, kepada orang-orang Yahudi itu, satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam, kamu akan dikalahkan dan kamu akan dikumpulkan ke dalam neraka jahannam, wa bi'sal mihad,
karena itulah tempat yang paling buruk. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita mendapatkan satu ayat, ya. Ya sebetulnya kita baca terus ayat ini, ya. Tapi kadangkala kalau kita tidak mengkaji tafsirnya, kita tidak tahu kandungan ayatnya seperti apa. Dan ayat ini menjadi mukjizat. Apa mukjizatnya? Mukjizatnya adalah bahwa ayat ini memberikan motivasi kepada kita, umat Islam akan menang menghadapi orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir itu akan dikalahkan, sehingga umat Islam harus percaya diri. Inilah keyakinan kita, Pak. Jadi apapun kondisi kita, bagaimanapun hari ini kita, posisi kita hari ini, jangan sampai kita menjual keimanan kita, jangan sampai menjual keislaman kita. Kita tukar dengan jabatan, kita tukar dengan dunia. Jangan, Pak. Karena apa? Umat Islam akan menang. Ya. Kenyataannya kan kita ini kalah, Ustaz. Ya. Coba itu Yahudi setiap hari menyerang anak-anak kita, menyerang, ngebom madrasah, masjid. Orang-orang kafir, mereka dalam melakukan peperangan, mereka hanya mencari keuntungan dunia. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, peperangan itu adalah bagian daripada keimanan kita. Umat Islam tidak akan berperang sebelum mereka diperangi. Berarti masih ingat pelajaran kita di surat Al-Baqarah. Qatilul ladzina yuqatilunakum fala ta'tadu. Ya. Pada tafsir yang lalu di surat Al-Baqarah kita sudah mempelajari ayatnya. Perangilah mereka, hadapilah mereka, orang-orang yang menyerang kamu, fala ta'tadu, dan jangan kamu berlebihan. Artinya apa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, umat Islam ini tidak ada yang mereka ini memiliki apa? Keinginan untuk menyerang, tidak ada. Ya. Kalau sampai dikatakan umat Islam ini teroris, itu fitnah. Ya. Itu fitnah dan tidak benar. Tidak ada umat Islam itu teroris, tidak ada. Ya. Umat Islam pekerjaannya menyerang sana sini. Ya. Umat Islam di framing, ya, di media, bahwa umat Islam ini mereka itu radikal, mereka suka menyerang sana sini, mereka suka apa? Membantai, membunuh dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bahwa umat Islam itu melakukan satu peperangan adalah karena mereka itu mempertahankan dirinya. Kenapa? Karena dia diserang. Kalau tidak diserang, tidak ada apa? Perang. Bisa dipahami, nggih? Jadi umat Islam itu Masya Allah, ya, memiliki toleransi yang tinggi, tidak diserang. Maka kalau kita belajar sejarah, di Madinah itu ada namanya Piagam Madinah, Pak. Piagam Madinah itu ada satu konstitusi yang mengatur bagaimana Rasulullah itu menyatukan, ya, antara warga, saling menghormati. Di Madinah itu ada umat Islam, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang kafir, tapi disatukan dengan Piagam Madinah ini sebagai konstitusi di mana harus menjaga saling toleransi. Ya, tidak boleh mengkhianati. Ternyata Yahudilah yang mengkhianati perjanjian-perjanjian itu. Ya, bagaimana Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah? Mereka menyerang muslimah ketika di pasar, ya, dilecehkan,
jilbabnya dilecehkan oleh orang Yahudi. Ada seorang pemuda yang melihat itu, dan pemuda ini tidak membiarkan orang Yahudi melecehkan satu muslimah pun. Sehingga apa? Mereka akhirnya ketika pemuda ini menolong muslimah tersebut, pemuda ini diserang oleh orang Yahudi sampai meninggal dunia. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Apakah diam saja? Apakah Rasulullah tidak bergerak melihat kondisi seperti itu? Ada seorang muslimah yang dilecehkan dan ada seorang muslim yang dibunuh. Ini sudah penghinaan. Kalau seandainya diam, maka mereka akan terus-menerus menghina Islam, melecehkan muslimah, dan membunuh banyak umat Islam. Akhirnya apa? Rasulullah SAW mengerahkan pasukan, dan Rasulullah mengepung orang Yahudi ini selama 15 hari, ya, sampai mereka menyerah. Kalau tidak, Rasulullah akan memerangi mereka. Akhirnya mereka menyerah. Mereka kembali lagi ke perjanjian, ya, tidak akan menyerang, tidak akan membunuh, tidak akan mengkhianati perjanjian. Besok lagi, ya, ada orang-orang Yahudi ini yang apa? Yang mereka ingin membunuh Rasulullah. Ada satu tokoh Yahudi ini yang sangat luar biasa keinginannya untuk membunuh Rasulullah SAW. Sampai ada racun yang sangat luar biasa yang mereka datangkan dari Persia. Sehingga ketika itu mereka memberikan racun terhadap makanan, ya, daging kambing yang disuguhkan kepada Rasulullah. Sampai para ulama itu menyimpulkan sakitnya Rasulullah itu juga ada pengaruh dari racun yang dimakan ketika itu. Tetapi akhirnya Rasulullah mendapatkan informasi, ya, bahwa itu adalah racun, ya. Karena apa? Yang meracuni atau orang Yahudi ini mengatakan kalau dia benar Muhammad itu Rasulullah, maka dia tidak akan mati memakan racun ini. Inilah upaya-upaya orang-orang Yahudi. Mereka berkhianat. Bahkan di dalam perang Ahzab, orang-orang Yahudi ini bersekutu dengan orang-orang Quraisy untuk menyerang Rasulullah. Perang Khandaq, ya. Kalau kita baca perang Khandaq itu, yang paling terkenal ada seorang sahabat yang memberikan strategi jitu. Bagaimana perang itu dimenangkan oleh umat Islam dengan strategi yang diberikan oleh sahabat yang menyarankan untuk membuat parit. Sahabat siapa, Pak? Ayo, ya, ini kuis, Pak, ya. Dapat hadiah ini kalau bisa jawab, ya. Siapa? Ya. Kok nggak ada yang bisa, ini gimana ini? Siapa? Salman Al-Farisi, ya, yang memberikan saran kepada Rasulullah untuk membuat parit, ya. Parit selebar berapa? 5 meter yang tidak bisa dijangkau oleh kuda, ya. Sehingga perang Ahzab itu dimenangkan oleh umat Islam, ya. Padahal ya kondisi perang Ahzab itu luar biasa, Pak. Dalam kondisi kemarau panjang, ya, mereka menyerang dan Rasulullah menghadapi koalisi yang sangat besar, ya. Kalau sekarang mungkin NATO, Pak. Ya, dulu orang Quraisy, orang munafik, orang Yahudi, semua bersatu menyerang Rasulullah. Sekarang itu, ya, kalau dibilang ya NATO, ya, koalisi seluruh dunia, pasukan, ya, seluruh dunia bergabung di sana. Nah, ini koalisi perang Ahzab itu menyerang Rasulullah. Di antaranya orang Yahudi berkhianat. Akhirnya Rasulullah mengepung lagi, ya. Sampai akhirnya apa? Hukumannya sudah tidak lagi apa? Dimaafkan.
Tapi apa? Diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz sebagai pemimpin orang-orang Ansor di Madinah untuk memberi hukuman. Semua laki-laki dibunuh, ya. Orang tua ditawan, ya. Anak-anak, wanita ditawan. Karena apa? Pengkhianatannya sudah luar biasa, Pak. Sekarang orang-orang Yahudi ini juga seperti itu. Gencatan senjata, dikhianati lagi, nggak ada 1 bulan berkhianat lagi. Gencatan senjata lagi, berkhianat lagi. Tapi ingat ayat ini. Qul lil ladzina kafaru satughlabun. Katakan kepada mereka orang-orang kafir, khususnya orang-orang Yahudi, mereka akan dikalahkan. Jadi kita harus yakin, Pak, bahwa mereka akan dikalahkan. Kita lihat bagaimana Imarah Islam Afghanistan, mereka bisa mengusir koalisi, ya, orang-orang Amerika, orang-orang kafir yang menyerang Afghanistan. Apa yang dicari, Pak? Apa yang dicari? Yang dicari adalah dunia, ya. Ada tambang-tambang yang mereka cari di sana. Begitu mereka juga menyerang Irak, negara Irak. Apa yang dicari? Jelas panjenengan tahu. Apa yang dicari Amerika di sana? Minyak. Kalau di Indonesia apa yang dicari? Semuanya orang-orang kafir menyerang bumi negara-negara Islam, menyerang umat Islam, itu yang dicari dunia. Tapi kalau mereka tahu yang dihadapi ini adalah umat Islam, orang yang beriman, orang yang memiliki Allah Subhanahu wa taala, mereka akan takut. Mereka akan takut. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan pasukannya yang tidak terlihat oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan para malaikat, ya. Coba panjenengan kalau baca, ya, perang di Afghanistan itu, ada satu buku yang ditulis oleh seorang Syekh Mujahid, Syekh Abdullah Azam rahimahullah, ya. Ada tulisan beliau di dalam bukunya Ayatul Rahman fil Jihad, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di medan jihad. Terbukti bagaimana, ya, ada banyak kisah di sana di dalam buku itu. Seorang manusia bisa menghadapi tank-tank, ya, musuh. Juga bisa hanya kerikil dan batu bisa berubah menjadi bom, ya. Sampai di dalam buku itu diceritakan orang yang dikira membawa bom ini tadi ditangkap. Ketika ditangkap, saya tidak punya bom, saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya senjata. Tapi dia terekam, dia bisa melempar tank itu dan tanknya meledak. Dan bahkan ketika dihadapkan itu, dia betul-betul disuruh untuk apa? Untuk membuktikan. Dan ini terjadi di Palestina begitu juga. Banyak hal-hal yang mungkin di luar logika, ya. Tetapi inilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka 7 Oktober 2 tahun yang lalu ada gerakan Tufanul Aqsa. Bagaimana saudara-saudara kita, ya, dari Brigade Al-Qassam itu mereka melawan, Pak. Karena apa? Dia yakin dengan ayat ini. Mereka yakin bahwa mereka akan bisa mengalahkan orang-orang Yahudi karena ini adalah Al-Quran. Al-Quran ini mukjizat. Mereka akan dikalahkan. Betul mereka kalah. Gencatan senjata lagi, ya. Kemudian dikhianati lagi. Kemarin beberapa minggu yang lalu gencatan senjata. Sekarang berkhianat lagi orang-orang Yahudi. Maka apakah umat Islam diam? Tentunya tidak.
Kenapa? Karena kita itu menghadapi mereka adalah karena kita diserang. Ya. Bukan karena kita ini teroris, bukan karena ini kok senang perang, tidak. Kalau seandainya umat Islam ini tidak bergerak, tidak melawan, terus bagaimana? Wong mereka ini penjajah. Mereka ini datang dengan tujuan untuk membunuh, untuk menghabisi umat Islam. Rumah dibakar, dibom, sekolah-sekolah, masjid-masjid. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dengan ayat ini kita yakin satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Katakan kepada orang kafir bahwa mereka akan dikalahkan dan mereka akan dikumpulkan ke dalam neraka jahannam. Nah, ini sebuah keyakinan, Pak, ya. Sebuah keyakinan ketika kita sudah menghadapi orang-orang Yahudi, orang-orang yang tidak senang dengan umat Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keyakinan agar kita lebih mantap dengan ayat berikutnya. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Ya. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ay qad kana lakum ayyuhal yahud alqailuna ma qultum ayatun ay dalalatun ala annallaha mu'izzun dini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah akan menampakkan sebuah kekuatan, ya, untuk menjaga agamanya, untuk memuliakan agamanya. Maka tidak dibiarkan orang-orang kafir itu, ya, mereka menghabisi umat Islam, mereka menyerang umat Islam, tidak dibiarkan, Pak. Akan tetapi ada fi'atun, ya, ada di dalam ayat ini sebutkan ada satu fi'ah, nanti akan ada fi'atun. Fi'ataini ay ta'ifataini. Nah, fi'atun itu ta'ifah. Ta'ifah itu kelompok. Maka ta'ifah itu beda dengan jamaah, ya. Jadi kalau jamaah jumlahnya besar. Kalau ta'ifah itu jumlahnya sedikit, lebih kecil. Maka ada satu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah tentang ta'ifah. La tazalu min ummati ta'ifatun yuqatiluna 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum. Akan ada terus menerus sampai hari kiamat, Pak, sebuah ta'ifah, satu kelompok, ya. Kelompok ini kecil berarti terus menerus akan menghadapi dan berperang, ya. Terus menerus madzahirina 'alal haq, mereka akan menampakkan kebenaran ini dan berperang di jalan Allah sampai hari kiamat. Kemudian ada seorang sahabat bertanya, manhum, siapa mereka ya Rasulullah? Siapa ta'ifah ini? Ya. Hum fi Syam, mereka ada di Syam. Mereka ada di Syam itu di Suriah, Palestina, di Yordan dan Lebanon. Syam itu terbagi menjadi 4 negara kalau hari ini, ya. Kalau ada Syam itu berarti Palestina, Suriah, Jordan dan Lebanon. Jadi kalau bumi Syam itu meliputi 4 negara ini. Tetapi yang paling banyak disebutkan oleh Rasulullah, ada satu hadis yang mengatakan hum fi aknafi baitul masjid, mereka ada di sekitar Baitul Maqdis. Nah, Baitul Maqdis ini di mana? Palestina. Berarti lebih jelas lagi. Mereka di mana ya Rasulullah? Mereka di Syam, ya. Syam itu berarti bisa meliputi di 4 negara ini. Jadi satu kelompok yang mereka terus-menerus berperang di jalan Allah menghadapi orang-orang kafir ini. Jadi terus ada orang yang berperang, tidak ada yang, ya, tahu. Tetapi mereka ini disebutkan mereka ada di Syam. Loh, yang di Indonesia ada enggak, Pak? Di Indonesia ada enggak? Ya. Yang jelas di Indonesia tidak disebutkan di dalam hadis ini, ya.
Tapi mereka yang terus berperang itu fisabilillah untuk menghadapi orang-orang Yahudi itu ada di Syam, dan lebih khusus lagi di sekitar Baitul Maqdis. Nah, mereka ini bisa kita ketahui hari ini ya. Ya, wallahu alam. Mungkin panjenengan taunya ya, kelompok ini, wallahu alam. Tapi yang jelas di Baitul Maqdis, di Palestina, ada kelompok-kelompok dari umat Islam ini yang mereka melakukan perlawanan terhadap penjajah. Nah, inilah posisi umat Islam. Mereka tidak diam. Maka akan ada satu taifah, ada satu kelompok yang akan bertemu ya. Disebutkan oleh Allah, fi'atun tuqatilu fisabilillah. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang mereka senantiasa berperang di jalan Allah. Ya, ini Pak. Dan kelompok kedua adalah mereka yang masuk ke dalam kelompok orang-orang kafir. Wa ukhra kafiratun wa hum musyrikuna. Mereka adalah orang-orang musyrik. Bisa jadi mereka bergabung juga dengan orang-orang Yahudi, ya, orang-orang kafir yang berkoalisi untuk apa? Untuk menghadapi umat Islam. Nah, wah, Ustadz, ayatnya ini kok ayat tentang perang ini ya. Apakah kita dalam posisi perang ini? Kira-kira panjenengan posisinya hari ini itu dalam peperangan atau mboten? Ya, perang napa mboten? Ya. Memang kita ini tidak sedang dalam perang secara fisik, Pak. Ya. Punya bom ini terus diluncurkan ya. Terus kita bawa ya, masing-masing bawa senjata. Enggak. Sekarang kita tidak sedang berperang ya fisik di sini ya, di sini. Kalau di sana iya. Tapi kalau di sini kita tidak sedang perang dalam fisik. Tetapi hari ini kita menjalankan sebuah peperangan. Perangnya namanya apa? Perang intelektual, ya. Apa itu perang intelektual? Apa perang intelektual itu? Ya, perang pemikiran atau disebut dengan ghazwul fikri. Ya, perang pemikiran. Nah, perang pemikiran senjatanya apa? Ilmu. Senjatanya ya di Masjid Dikruwa ini, Pak. Senjatanya di sini ini. Kalau panjenengan tidak punya senjata ini, jenengan mau perang menghadapi mereka pakai apa? Ya. Di media sosial kita ini sudah dihadapkan sebuah peperangan yang menggerus semua pemahaman anak-anak kita untuk anti terhadap Islam. Ya, komunisme, liberalisme, sekulerisme, ya, semuanya mendominasi dalam kehidupan pemikiran anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita. Bagaimana mereka sudah tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka sudah tidak cinta kepada Islam. Bagaimana mereka tidak mau menjalankan syariat Islam dalam kehidupannya. Sudah, Pak. Ini sudah berhasil mereka. Orang-orang Yahudi di dalam misinya itu apa? Kita tidak perlu ya untuk merusak umat Islam agar mereka keluar dari Islam, tidak. Tapi cukup pemikirannya itu sudah tidak lagi senang dengan Islam. Itu cukup. Nah, ini tokohnya orang Yahudi mengatakan seperti itu. Jadi kalau dalam ayat yang dulu kita kaji di dalam surat Al-Baqarah, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sesungguhnya orang Yahudi Nasrani tidak akan rela kepada kalian sampai kalian mengikuti milah mereka. Di sini Allah tidak mengatakan hatta tattabi'a dinakum, hatta tahruju ila dinikum, tidak. Sampai kamu mengganti agamamu, tidak. Allah tidak mengatakan mereka orang-orang Yahudi Nasrani itu tidak senang kepada kalian sampai kalian mengganti agama kalian masuk Yahudi Nasrani. Enggak. Tapi apa? Sampai kalian mengikuti
milah. Milah itu apa? Ideologi yang dianut oleh mereka. KTP-nya Islam. Sampean agama ini apa Pak? Bu, kula Islam. Ya. Tapi tata cara hidupnya tidak diatur dengan Islam. Ini sudah Pak, perangnya berhasil mereka. Ya. Ada apalagi untuk pemuda ya, mereka menggunakan strategi menyerang ya dengan S3. Apa itu? Seks, song, sport. Nah, ini sudah sangat masuk, ini sudah sangat merusak ya. Bagaimana mereka itu memberikan satu tontonan ya, akhirnya apa? Para pemuda ini asik berpacaran. Masuklah dari pacaran itu arahnya kemana? Ke zina. Allah tidak menyebutkan di situ jangan kamu berzina, tapi Allah melarang apa? Wala taqrabus zina. Jangan kamu mendekati zina. Mendekati berarti apa? Pacaran berarti pacaran itu boleh apa tidak? Pacaran itu boleh apa tidak? Loh, yang diharamkan Allah itu ya pacaran itu. Karena apa? Mendekati zina. Nah, ini bahaya ya. Makanya mereka melakukan serangan terhadap umat Islam ini merusak melalui seks ya. Nah, apalagi seks bebas. Seks bebas. Ya. Hari ini tadi saya membaca berita itu miris Pak ya. Ada ya hampir 50-an ya yang tertangkap pesta gay ya. Pesta gay ya, sesama jenis. Dan yang paling mirisnya, mereka semuanya sudah terdeteksi mengidap apa? HIV. Penyakit HIV ini Pak, penyakit yang mungkin sampai sekarang tidak ada obatnya ya. Dan ini dampak dari perbuatan zina ya. Belum nanti mereka yang melakukan seks bebas ya. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Inilah serangan mereka. Jadi peperangan hari ini itu memang kita tidak secara fisik ya. Tidak secara fisik dengan senjata yang ya canggih dan lain sebagainya. Tapi apa? Pemikiran kita sudah dirusak ya. Kemudian dengan nyanyian Pak ya. Seks song ya. Song ini adalah nyanyian-nyanyian musik-musik ya. Orang itu coba Pak, bisa kita lihat dari kesukaan musiknya apa. Nek musiknya itu senengane dangdut koplo, ya. Karena dengan musik ini Pak masuknya setan. Dengan musik, kemudian alkohol, ya. Dengan alkohol, kemudian sampai akhirnya berzina. Masuknya ini lewat musik, ya. Karena dulu Granada di Spanyol itu dikuasai umat Islam hampir 800 tahun. Jatuhnya bukan karena perang seperti ini, tapi karena apa? Karena mereka merusak melalui para pemudanya. Mereka suka dengan musik, akhirnya menghalalkan musik, kemudian zina, kemudian ya berbagai macam kerusakan terjadi. Sehingga apa? Ketika terjadi peperangan, anak-anak muda sudah lemah. Mereka tidak memiliki semangat memperjuangkan agamanya. Mereka tidak kenal Allah, mereka tidak kenal Rasulullah, mereka tidak kenal Al-Quran. Mereka sudah jauh dari agama, Pak, rusak. Akhirnya apa? Sekarang kalau antum kita tanya tentang Spanyol, negara Spanyol, yang dikenal apanya? Puyol, ya. Yang dikenal apa? Sepak bolanya. Pernah nggak terbayang bahwa Spanyol itu dulu negara Islam yang dikuasai Islam selama 800 tahun Pak? Nggak terbayang kan? Yang dikenal itu apa? Budaya ya. Sampai akhirnya karena Islam jatuh ya, masjid yang dulu ya di Granada itu
sekarang jadi katedral ya, gereja yang besar. Maka di Spanyol itu ada seorang ulama ya yang menulis tafsir fi jami'i ahkamil Quran, namanya siapa? Imam Al-Qurtubi. Kenapa Imam Al-Qurtubi? Karena dia berasal dari Cordoba. Di mana Cordoba itu? Spanyol. Nah, panjenengan kalau ngomong Spanyol itu yang terbayang ya, wanita-wanitanya sudah membuka aurat semua ya. Budayanya juga sudah budaya, bukan budaya Islam. Ya, enggak kenal kalau dulu itu di sana ada khalifah. Ya Allah. Inilah serangan-serangan bahwa hari ini Pak, Bu, kita ini masih dalam kondisi apa? Perang. Tapi perangnya bukan perang fisik. Tapi ini nanti akan berjalan terus-menerus. Kita akan diserang oleh orang-orang kafir melalui pemikiran kita. Ketika kita lemah, ketika umat Islam lemah, maka tidak akan bisa jadi ya, kemungkinan nanti juga akan terjadi kolonialisme, penjajahan besar-besaran. Ya. Pangkalan militer ya sudah disiapkan. Bagaimana ada satu pulau yang hari ini ya sudah banyak di situ tentara-tentara di luar tentara kita. Ya. Bagaimana di sana sudah dipersiapkan kekuatan-kekuatan yang nanti pada saatnya tinggal nunggu komando saja. Hari ini peperangannya mungkin peperangan secara pemikiran, tapi pada suatu hari umat Islam ketika lemah, maka tidak menutup kemungkinan kita akan dikalahkan ya. Sebagaimana Yahudi hari ini menyerang Gaza, menyerang Palestina. Begitulah watak orang kafir. Watak orang kafir sudah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Maka akan bertemu ya, akan bertemu fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafirah. Akan ada pertemuan satu taifah, satu kelompok yang satu berperang di jalan Allah, yang satu mereka berperang di jalan orang-orang kafir. Nah, hari ini posisi kita ada di mana? Tentukan Bapak Ibu. Tentukan hari ini posisi antum semuanya bahwa kita sekarang berada pada jalan Allah Subhanahu wa taala fisabilillah. Kalau kita hari ini sadar bahwa kita berada pada perang pemikiran, jangan sampai malas ke majelis ilmu. Jangan sampai kita malas untuk thalabul ilmi. Jangan sampai malas kita belajar, disibukkan dengan urusan dunia, akhirnya hilang kita semangat kita untuk berjuang di jalan Allah. Karena ini senjata kita hari ini, ya. Perang pemikiran itu ya harus dihadapi dengan ilmu, dengan memperbaiki intelektual kita, dengan mengupgrade terus keilmuan-keilmuan kita, agar hati kita, keimanan kita semakin tumbuh, iman kita semakin terjaga, tidak dirusak dengan pemikiran-pemikiran sesat, tidak dirusak dengan pemikiran-pemikiran kotor. Ya. Berapa banyak orang itu murtad, berapa banyak orang itu keluar dari Islam gara-gara pemikirannya salah. Ya. Keimanannya mulai lemah, hanya karena apa? Dirayu oleh seorang wanita. Mas, sampean seneng aku apa ora? Ya, nek seneng ayo melok aku. Nah, karena terlihat cantik, ya, karena setan sudah menghiasi, ya, pada dirinya itu kecantikan, harta, ya ora timbang nganggur. Aku tak melok wae, ya. Yabi'udinahu bi'arati minad dunya, mereka menjual agamanya untuk kepentingan. Berapa banyak Pak yang murtad itu Pak, ya, untuk jabatan, ya. Untuk jabatan mereka rela menjual agamanya, ya. Gus Kiai, Ustadz banyak, ya. Itu karena apa? Yabi'udinahu bi'arati minad dunya. Karena apa? Menjual agama untuk kepentingan dunia. Ini Pak perangnya sekarang ini, ya. Maka kita harus terus berada di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis taklim. Sebagaimana Umar Ibn Khattab mengatakan, aku tidak ingin hidup di dunia ini kecuali 3 tempat, yaitu saya ingin berada terus-menerus di majelis ilmu.
Saya ingin terus-menerus ada di medan-medan jihad, dan saya ingin terus-menerus berada untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala pagi dan sore. Nah ini, kalau kita tidak punya senjata ini Pak, ya kita akan dikalahkan oleh mereka. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita menjual agama kita kemudian bergabung dengan orang-orang kafir, bergabung dengan pasukan kafir, ya. Nah, ini ayat ini memberikan satu pelajaran bagi kita agar kita tetap teguh. Kita harus yakin bahwa kita akan bisa mengalahkan orang kafir. Mereka orang-orang kafir itu akan kalah. Bahkan mereka di dunia dikalahkan, di akhirat nanti mereka dimasukkan ke dalam jahannam, ya. Ayatnya ila jahannam. Kalau ayat kemarin yang kita kaji, mereka adalah waqudun nar, mereka menjadi bahan bakar neraka, ya. Maka jangan sampai, ya, Bapak Ibu, jangan sampai, ya, anak kita, keluarga kita, saudara kita, ya, tetangga kita atau siapa saja dari umat Islam ini yang kemudian berbalik bersama orang-orang kafir, menjadi orang kafir. Naudzubillah min dzalik. Tempatnya jelas, di dunia akan dikalahkan dan di akhirat dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Kemudian yang terakhir, yarawnahum mithlaihim ra'yal ain. Qala ba'dul ulama fima haka Ibnu Jarir, bahwasanya yauma yaral musyrikina yauma badril muslimina mithlaihim fil adadi ra'al aini ayunihim ay ja'alallahu dzalika fima ra'ahu sababan linusratil islami alaihim. Nah, wa hadza la iskala alaihi illa min jihadin wahid. Nah, ini satu mukjizat Pak, ya. Masya Allah. Allah menjelaskan bahwa di dalam perang Badar itu 1:3, ya. Tetapi Allah memberikan kemenangan bagi kaum muslimin. Nah, maka di dalam ayat ini disebutkan yarawnahum mithlaihim ra'yal ain, ketika sudah berhadapan-hadapan dalam pertempuran Pak, mereka akan melihat bahwa umat Islam itu yang tadinya sedikit, ya, maka mereka orang-orang kafir ini melihat umat Islam itu menjadi banyak dan mereka lari terbirit-birit, ketakutan. Begitu juga umat Islam dalam pertempuran, dia akan melihat musuh itu meskipun banyak terlihat sedikit dan dia yakin menang. Nah, inilah mithlaihim ra'yal ain. Artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak bahwa ketika kita sudah berhadapan dengan mereka meskipun jumlahnya banyak, maka Allah memperlihatkan di mata kita itu jumlah musuh itu, ya, cuma sedikit. Maka kenapa hari ini mujahidin yang ada di Palestina itu mereka yakin, mereka pede, ya. Seakan-akan tidak punya pasukan, tapi ternyata apa? Bisa mengalahkan orang-orang Yahudi, bisa mengalahkan Israel yang begitu banyak pasukannya dan peralatan tempurnya yang canggih. Nah, disinilah Bapak Ibu keyakinan ini, ya. Ketika anaknya syahid, ketika anaknya meninggal dalam medan pertempuran, ibunya ini bukan kok nangis Pak. Di Palestina itu kalau ada anak yang syahid, ya, di tangan musuh, di tangan penjajah orang-orang Yahudi, mereka ini tidak nangis Pak. Tapi apa? Nyembelih kambing. Nyembelih kambing. Mereka yakin, ya, bahwa mereka ini berada pada tempat yang dimuliakan Allah. Mereka syahid, mereka dijemput bidadari. Sehingga ibu-ibu di sana itu kalau anaknya meninggal dunia kayak walimahan Pak. Nah, inilah bedanya, ya, kita yang di sini sama yang di sana. Nah, mereka memiliki keimanan yang sangat besar, sangat kuat. Dan mereka yang betul-betul melihat Pak keajaiban itu. Keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah keajaiban Al-Qur'an. Al-Qur'an ini menjadi mukjizat sampai hari kiamat. Kemudian wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha, dan Allah Subhanahu wa taala menolong siapa saja yang dikehendaki. Jadi kita yakin may yansurullaha
yansurkum. Barang siapa yang menolong agama Allah, Allah akan menolongnya. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan memberikan, mengkokohkan langkah-langkahnya. Jadi panjenengan kalau menolong agama Allah, kalau panjenengan itu berusaha untuk memperjuangkan Islam ini, yakinlah Allah akan menolong panjenengan. Ya tidak usah mungkin terlalu berpikir terlalu besar atau terlalu tinggi. Cukuplah kita mungkin merintis dakwah ya di lingkungan Masjid Dzikrullah misalnya. Kita merintis dakwah ya, mulai kajian-kajian seperti ini, mungkin kajian para pemuda bisa diagendakan Pak Yoyo. Mungkin hari Ahad ya, kita adakan kajian pemuda, kita undang pemuda. Kalau ini kan umum ya. Kalau ini kan ibu-ibu ya, orang tua, dewasa, anak-anak bisa. Nah, kita mulai merintis dakwah kecil-kecilan lah. Dan kita perjuangkan. Mungkin kalau kita, nggak ada dananya Ustadz untuk ini, untuk acara dan lain sebagainya. Maka yakinlah kalau kita memulai, ya, intan surullaha yansurkum. Kalau kita menolong agama Allah pasti ditolong. Kita mulai dulu saja. Kita mulai dulu ya. Banyak Pak kisah-kisah atau cerita perjuangan untuk menolong agama Allah, dan Allah berikan ya pertolongannya yang luar biasa ya. Termasuk kalau kita berbicara menolong agama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq berhijrah ke Madinah ya, ketika di goa ya. Kemudian kakinya orang-orang Quraisy sudah nampak, pasukannya sudah berada di depan gua, tapi mereka tidak lihat ya. Mereka tidak lihat, sehingga ketika Abu Bakar ketakutan, Rasulullah mengatakan la tahzan innallaha ma'ana, jangan takut, sesungguhnya Allah bersama kita. Begitu juga hari ini Pak, kita di Dzikrullah, di lingkungan apa ini kampung namanya Kubang Kerajaan. Gak usah takut Pak, kita mulai dulu saja. Panjenengan ya, kalau misalnya ingin mendakwahkan Islam ini, kita rubah diri kita dulu. Ibda binafsik, mulai dari diri kalian. Sholatnya diperbaiki ya. Yang tadinya mungkin sholatnya masih di rumah, monggo ya, kita perbaiki sholat kita jamaah di masjid ya. Kemudian kalau yang tadinya tidak pernah ikut majelis taklim, tidak pernah ngaji, ya sedikit-sedikit mungkin ya mendengarkan di pos itu ya juga nggak apa-apa ya. Barangkali masih takut, saya ini dosanya banyak, saya tidak mungkin masuk masjid, saya kalau masuk masjid itu badan saya gemeter, ya sudah ya, difasilitasi kopi, difasilitasi ya, di luar sana ada, bisa sambil mendengarkan sambil ngopi, sambil santai ya, tidak apa-apa. Itulah memang kita merintis. Dan Allah pasti menolong kita kalau kita mengawali, kita wujudkan ya, kita bangun semangat perjuangan kita. Ini kita masih belum menghadapi musuh Pak ya. Menghadapi hawa nafsu kita sendiri masih kalah kita ini ya. Kalah. Nek wayahe taklim ngene wis kadang ya janjiane akeh ya. Wayahe ngopi ya. Wis kadung nek wis masuk warung ya wis gak metu-metu. Nah inilah kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala wallah, bahkan Allah menyebut dengan lafzul jalalah wallah ya, wallah, demi Allah ya, kalau kita sumpah itu dengan nama atas nama Allah. Dan ini Allah menyebut namanya wallah yu'ayyidu binasrihi may yasha. Allah pasti akan menolong siapa saja yang akan dikuatkan bagi siapa yang dikehendaki. Nah, hari ini alhamdulillah Pak ya, sudah 4 tahun kita ini bisa majelis taklim ini, masya Allah ya. Berbagai macam dinamika ya, dulu merintis ya cuman berapa orang ya, ya banyaklah ya perjalanan kita ini. Tapi Allah menolong kita selama kita ini terus berada di jalan Allah, terus kita berada fisabilillah. Termasuk hari ini kita yang hadir, kita semuanya niat untuk berjuang di jalan Allah. Pasti Allah menolong panjenengan ya. Pasti Allah menolong panjenengan. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada panjenengan sedaya. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran rezeki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan semua urusan sampean dengan mudah.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat panjenengan dan mewafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Doa ini Pak kita panjatkan kepada Allah di majelis ilmu Pak, di mana para malaikat hadir, ribuan malaikat datang ya. Nah ini insya Allah di tempat yang mulia ini kita bangun kembali semangat kita untuk berjuang ya. Perjuangan kita masih berjalan di majelis ilmu, belum perjalanan menghadapi musuh yang berat ya. Maka disinilah perjuangan kita. Fa insya Allah Allah akan menolong kita. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar, dari ayat-ayat yang kita kaji tadi ya, kemudian peristiwa perang Badar, kemudian peristiwa di mana Allah menghadapi orang-orang Yahudi dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalian akan bisa mengalahkan mereka hatta yaumil kiamat, bahkan di hari kiamat nanti sebelum kiamat datang Allah akan tunjukkan bahwa akan ada umat Islam yang berperang melawan Yahudi. Bahkan batu dan pohon akan mengatakan, ya muslim, ya ibadallah, hadza yahud uktuluhu. Wahai hamba Allah, kesinilah kamu. Di sini ada orang Yahudi, maka bunuhlah. Illa syajaratul gharqad, kecuali pohon gharqad. Nah, ini Pak, ini juga mukjizat. Hadis ini sebagai mukjizat. Jadi kita jangan lemah, ya. Jangan menganggap mereka itu besar, tidak ada yang besar. Karena kalau kita berperang, kalau kita maju, maka yang kita ucapkan adalah takbir Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar selain Allah. Maka ketika kita berperang, kita maju di jalan Allah, kita terus bertakbir Allahu Akbar. Sebagaimana Kiai Haji Hasyim Asy'ari, resolusi jihad hari santri, beliau mengerahkan seluruh santri untuk menghadapi penjajah. Di hari santri ini, para santri, para ulama untuk mempertahankan negeri ini. Inilah perjuangan jihad dari para ulama, para kiai, para santri, di mana mereka yakin intan surullaha yansurkum. Ketika kita berada pada memperjuangkan agama Allah, Allah akan menolong kita. Barakallahu fikum. Inilah yang bisa kami sampaikan untuk kajian pada hari ini, dan mudah-mudahan dengan kajian-kajian ini termasuk kita mempelajari tentang perang Badar, tentang menghadapi Yahudi dan lain sebagainya. Semoga ini menjadi motivasi perjuangan kita. Perjuangan kita tidak berhenti sampai di sini. Perjuangan kita adalah untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala sampai Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.